Kamu mau ke Jakarta mau cari apa? Kamu cari, ya mau cari uang yang lebih banyak Pak. Kalau kamu hanya mau cari uang, jangan ke Jakarta. Kamu cita-citanya mau pengen jadi apa? Saya pengen punya usaha Pak, di kampung. Nah, usahanya apa ya? Usaha yang bisa buat harian. Seorang-orangnya buka warung, punya modal bisa buka warung. Oke. Kalau misalkan kamu punya cita-cita seperti itu, boleh kamu ke Jakarta. Tapi kamu harus punya kebulatan tekad untuk mencari pengalaman, mencari pengetahuan, mencari ilmu yang banyak, supaya punya keahlian, supaya punya ketangguhan, supaya punya kedisiplinan, tentunya yang kuat, untuk bekalmu nanti di kemudian hari bisa membuat usahamu sendiri dengan sukses. Kalau masalah uang itu nomor 2. Kalau kamu pintar, kalau kamu punya keahlian, pasti uang akan dengan sendirinya mengikuti. Nah, itu kata bapak saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Edisi dolan adoh lur. Dolan-dolan ning Jakarta masa pandemi rapopo, yang penting tetap membawa masker, tetap social distancing. Ceritane arep ndolake keluarga ning Jakarta, tilik sedulur. Iki saiki wis teko daerah Pancoran, MT Haryono ya, MT Haryono. Iki mungkin nang Tomang iki lho rene lho. Iya nang Tomang. Arah ke Tangerang. Iki posisinya lagi macet total. Sebentar lagi sampai. Tungane ya lur lancar. Iki ane sing arep ngampirke ora iki. Aku rencanane ape nginep beberapa hari di Sepatan, di Jalan Raya Mau Cadas Tangerang. Monggo yang mau ngampirke langsung komen di bawah ini ya. Insya Allah nek cedak tak mampir. Nah aduh ya ora iso mampir. Insya Allah nanti hari Minggu udah sampai rumah lagi, udah sampai rumah di Solo, di Boyolali. Oh iki urung Tomang iki lur, iki seneng Senayan. Iki seneng Senayan. Aku linggih ning mburi dhewe iki numpak travel. Anggene gedunge dhuwur lur ya. Waduh. Emang desa dolan yang kutho ceritane ya. Oke lur, piye keseruane mengko aku dolan-dolan ning Jakarta. Ya mengko tak review sak teruse ya lur, posisi ning Jakarta kaya apa serune. Iki bareng karo keluargaku kabeh. Nah, tak syuting ke ya lur. Macet total, linggih neng mburi dhewe. Iki wis arep memasuki Slipi lur, wis arep memasuki Tomang ngono. Kita nanti belok kiri, naik jembatan layang menuju ke Tangerang. Kondisi macet total. Kalau di wilayah sini nggak banyak perubahan. Dari dulu waktu tahun 2010 saya meninggalkan Jakarta sudah begini. Sekarang juga masih begini kalau di daerah Slipi Tomang.
yang menuju ke Grogol ini lor. Karena di sini jalur busway juga nggak ada. Terus ya jalannya kayak gini terus dari dulu. Dulu saya pernah ngantor atau kerja di Grogol. Nah, di sana kurang lebih 2 tahun. Menara Mulia. Ceritanya saya awal masuk Jakarta itu tahun 2002. Banjir besar Jakarta pertama. Nah, itu saya masuk di Jakarta pertama. Saya kerja di Kelapa Gading, kerja jadi kuli bangunan lor. Jadi kuli bangunan di sana bertahan 2 minggu, 2 kali gajian. Lalu saya pindah ke tempat saudara di sana, ditampung di sana. Terus saya dicariin kerjaan di toko mebel. Saya jual spring bed, jual meja, kursi kayak gitu, ngirim-ngirim barang. Jadi mulai kenal wilayah Jakarta, ngirim-ngirim barang di toko mebel itu. Saya di sana kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, setelah itu aku langsung keliling-keliling, ada lewat kantor, terus ada lowongan gitu. Terus aku daftar masuk di situ. Ternyata di situ yang dibutuhkan sales. Nah, saya masuk di situ jadi sales kaos kaki, dikelilingkan ke kantor-kantor, gedung-gedung pencakar langit. Biasanya saya jual ya di daerah Grogol, daerah Selipi, daerah MH Tamrin, daerah Jenderal Sudirman ya itu. Jual kaos kaki 10.003, dulu masih 5.003. Itu loh ceritanya. Agak lumayan lama di situ. Belajar marketing dari situ. Kurang lebih genap 1 tahun. Lalu saya kedatangan saudara dari kampung. Nah, saudara dari kampung itu suruh nyariin kerjaan. Nah, kebetulan pas saya keliling dagang itu ada plang lowongan pembantu rumah tangga. Karena tamu dari kampung itu kebetulan saudara itu bibi itu cewek, saya diminta nyariin jadi asisten rumah tangga. Nah, saya dapat info itu langsung saya masukkan ke situ. Tapi sama majikannya minta saya untuk ikut tinggal di situ lor, gitu ceritanya. Akhirnya saya diajak ke proyek, diajak ke luar kota, diajak ke keliling Indonesia. Karena saking lamanya saya di situ, namanya ikut Pak Iwan tuh, terima kasih Pak Iwan. Ikut keliling Indonesia bareng sama Pak Iwan, sama perusahaannya Pak Iwan, instalasi listrik. Jadi saya bekerja sebagai instalatir. Setelah saya kira-kira 2 tahun ikut Pak Iwan, saya ngajak Mas Sufron Pincing untuk bergabung satu tim dengan saya sampai sekarang. Pulang ke Jawa gara-gara sakit lor. Jadi pernah dirawat di Jakarta 5 kali di rumah sakit. Nah, sakitnya itu high kolesterol dan hipertensi. Jadi terlalu gemuk, obesitas lor. Dulu saya beratnya 73, 75. Sekarang jadi cungkring tapi sehat alhamdulillah. Itu lor ceritanya. Setelah saya pulang ke kampung, baru di kampung buka toko elektronik sampai sekarang. Kalau nggak salah tahun 2018 ya, 2018 saya mulai merambah di online, penjualan online lewat YouTube, lewat Facebook, lewat ya macam-macam aplikasi online kita tempuh. Sampai sekarang kita aktif di toko elektronik dan YouTube lor, gitu ceritanya. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, tipnya adalah dulu saya
pergi ke Jakarta itu udah sampai Tomang gitu loh. Itu minta izin ke bapak saya, ke orang tua saya dikasih bekal kayak gini loh. Kamu mau ke Jakarta mau cari apa? Kamu cari. Ya, mau cari uang yang lebih banyak, Pak. Kalau kamu hanya mau cari uang, jangan ke Jakarta. Kamu cita-citanya mau pengen jadi apa? Saya pengen punya usaha, Pak, di kampung. Nah, usahanya apa ya? Usaha yang bisa buat harian. Seorang-orangnya buka warung, punya modal bisa buka warung. Oke. Kalau misalkan kamu punya cita-cita seperti itu, boleh kamu ke Jakarta, tapi kamu harus punya kebulatan tekad untuk mencari pengalaman, mencari pengetahuan, mencari ilmu yang banyak, supaya punya keahlian, supaya punya ketangguhan, supaya punya kedisiplinan, tentunya yang kuat untuk bekalmu nanti di kemudian hari bisa membuat usahamu sendiri dengan sukses. Kalau masalah uang itu nomor 2. Kalau kamu pintar, kalau kamu punya keahlian, pasti uang akan dengan sendirinya mengikuti. Nah, itu kata bapak saya seperti itu. Oke Pak, kalau gitu pamit gitu. Teman-teman mungkin kalau mau jadi inspirasi cerita pengalaman saya dulu waktu OTW Jakarta selama kurang lebih 12 tahun saya di Jakarta, tapi sambil keliling seluruh kota di Indonesia, karena saya ikut Pak Iwan itu ikut perusahaan namanya Mitra Konstruksi Engineering, itu main kontraktornya Bank Bukopin, Bank BRI, sama Bank Mandiri Syariah. Jadi di mana Bank BRI, Bank Bukopin atau Bank Mandiri buka atau renovasi cabang baru di kota-kota besar di seluruh Indonesia, insya Allah saya ditugaskan dan saya diberi kepercayaan untuk ikut menyelesaikan pekerjaan itu, gitu loh ceritanya. Jadi dari Aceh sampai saya paling timur untuk saya sendiri itu Bali lor. Jadi kalau tim saya mungkin Mas Gufron kayak gitu, dari perusahaan kami sampai di Papua, sampai di Sorong, sampai di Jayapura sana. Tapi untuk saya belum sampai ditugaskan ke sana, tapi saya sudah keburu sakit dan saya mengundurkan diri untuk pulang kampung. Terima kasihku untuk teman-teman yang di Jakarta, itu ada namanya Pak Iwan, ada namanya Pak Teguh, ada namanya Pak Alek, ada namanya Pak Ruli, ada namanya Pak Yusni, itu bos-bos saya di Jakarta. Ada juga Pak Derajat, Pak Yopi, banyak sekali. Pak Ovi, Bu Seli, Mas Nur. Mungkin banyak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, untuk saudara yang mengampu saya dari nol, di Jakarta ada Mas Tanto, ada Mas Yudi, ada Mas Damiri. Terima kasih semua. Aku ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Ini udah tol menuju Tangerang, ini di kilometer 4. Lepas dari Tomang lancar jaya loh perjalanannya sampai gedung Metro TV. Oke, terima kasih. Demikian sepenggal perjalanan. Nanti kita teruskan ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.